Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala khairil khalqillah Muhammadin ibni Abdillah al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatil ukhra, inna iddatas syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zamratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah atas semua nikmat karunia yang Allah telah titipkan kepada kita. Semoga semua nikmat dan karunia itu kita gunakan untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat ini menjadi pertalian bagi kita, hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil akhir kelak kita layak mengaku sebagai umat Nabi, sehingga Nabi pun akan memberikan syafaatnya kepada kita disebabkan selawat yang kita selalu lantunkan ketika hidup di dunia. Saudaraku yang berbahagia, mengawali khutbah pada Jumat siang yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua yang hadir, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kualitas dan kuantitas iman kita mesti selalu meningkat, karena hari-hari yang kita lewati senantiasa banyak ujian, masalah, cobaan. Namun itu semua bisa kita hadapi bila mana iman dan ketaatan kita kepada Allah selalu bersifat produktif, meningkat dari hari ke harinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sungguh beruntung umat Islam, karena setiap hari waktu yang dia lewati itu selalu ada kemuliaan. Seperti halnya pada saat ini kita berada di bulan Rajab. Rajab adalah salah satu bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang terdapat banyak kemuliaan di dalamnya. Bahkan dalam sebuah hadis mursal, Imam Asy-Syaukani meriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Di mana beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sa'ban syahri, bulan Sa'ban adalah bulanku, yakni bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahru Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Ini menggambarkan betapa Rajab adalah bulan yang terdapat keistimewaan dan kemuliaan. Bahkan bulan Rajab ini dijadikan oleh para ulama terdahulu sebagai bulan awal mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan. Karena 3 bulan ini punya hubungan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan punya hubungan. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam
Al-Imam Al-Waraq Al-Balkhi di dalam kitabnya beliau mengatakan, di mana Syahrul Rajab Syahrul Lizur'i, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan menyemai, membibit. Wa Sya'ban Syahrul Saqiyul Lizur'i, sementara bulan Rajab Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman, menyiram benih yang ditanam di bulan Rajab. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hisadul Zar'i, bulan Ramadan adalah bulan memanen. Makanya keberhasilan di bulan Ramadan itu ditentukan oleh persiapan bagi umat Islam, dan para ulama terdahulu mengajarkan kepada kita dimulai sejak memasuki bulan Rajab. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, Rajab adalah bulan istimewa, bulan yang mulia, bulan yang suci. Seperti yang khatib bacakan di awal muqaddimah tadi, di dalam surah ke-9 ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran." Di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, di mana 12 bulan itu Allah ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, mengutip hadis dari Al-Imam Ahmad, di mana apa kata beliau? 4 bulan haram, salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan yang beriringan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, war Rajab madarul ladzi baina Jumadi wa Sa'ban. Sementara satu terpisah dari 3-nya, yakni bulan Rajab, bulan yang berada di antara bulan Jumadi akhir dan antara Jumadi akhir dan bulan Sa'ban. Itu 4 bulan yang telah dijelaskan. Dari salah satu dari 4 bulan haram tersebut adalah Rajab. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, kenapa bulan Rajab dianggap sebagai bulan haram? Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, karena di bulan Rajab ini umat Islam sangat ditekankan dibandingkan bulan yang lain untuk meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan. Apa sebab? Karena di bulan ini ketika kemaksiatan dan kezaliman dilakukan, maka kemaksiatan kezaliman itu akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setidaknya ada 2 hal yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika berada di bulan Rajab yang mulia. Apa yang pertama? Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagi mukmin yang mengharapkan ridha Allah, dia sadar kalau dunia ini akan dia tinggalkan, dia akan kembali menghadap Allah yang akan memperbanyak, yang akan menyelamatkan dia berupa amal saleh, amal kebaikan yang dia perbuat waktu hidup di dunia. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyegerakan diri melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan semua perintah yang Allah telah perintahkan, dan baik itu mengandung status wajib, apatah lagi berstatus sunnah atau mandubat. Hal ini seperti yang Allah jelaskan di Al-Quran, di mana Allah di surat Al-Imran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah. Siapa yang disuruh? Orang beriman. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, yang Allah sediakan jannah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu hal pertama yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak melakukan amal saleh, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu berstatus wajib maupun berstatus sunnah. Tentu amalan yang saleh, amalan yang baik tidak menurut kebanyakan orang, tidak menurut hukum yang dibuat oleh manusia, tapi amalan yang baik menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Nabi sabdakan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? Man amila amalan, siapa yang beramal suatu amalan,
laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak berasal dari apa yang kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Sehingga amalan yang dianggap baik harus memenuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang saudaraku yang berbahagia, ada orang menganggap sesuatu amalan dinilai baik tapi ternyata tidak dianggap baik. Apa contoh? Seorang suami misalkan, ketika dia sudah merasa bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya dari apa yang dia cari, namun dia tidak perhatikan yang dia peroleh harta itu berasal dari harta-harta yang haram. Apakah dengan cara muamalah ribawi, melakukan transaksi suap menyuap, sogok menyogok, dan transaksi haram lainnya, namun dia sudah merasa melakukan kebaikan, namun ternyata kebaikannya dinilai tak dicatat di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Apa sebab? Standar kebaikan yang dipakai bukan standar menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai dengan apa yang perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berdasarkan menurut kebanyakan orang masyarakat, bahkan menurut hukum yang lahir dari pikiran manusia. Saudaraku yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan oleh kita di bulan Rajab ini, meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan dan kezaliman di bulan ini. Karena ingat, kemaksiatan, kezaliman yang dibuat di bulan Rajab dan mulia yang suci ini, maka dicatat dosanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah ke-9 At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah sekali-kali kamu berlaku zalim terhadap dirimu di bulan tersebut. Di bulan yang mana? Arba'atun hurum, 4 bulan haram tersebut, yakni diantaranya adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dengan mengamalkan dua hal ini yang kita lakukan di bulan Rajab dan mulia, maka insya Allah keistimewaan, kemuliaan di bulan Rajab maka akan kita raih dan kita dapatkan. Namun diingat saudaraku yang berbahagia, tentunya mengerjakan semua kebaikan, meninggalkan semua kezaliman dan kemaksiatan tidak cukup dalam ranah pribadi, tidak hanya sekedar diri kita sendiri. Apa sebab? Karena ternyata Allah tak menginginkan hanya kebaikan atas diri kita saja, namun perlu kita lihat, kita tengok hari ini betapa kondisi kemaksiatan itu terjadi, dialami oleh saudara-saudara kita di belahan bumi lain. Contohnya di Palestina, Rohingya, Suriah, dan negeri-negeri muslim yang lain hari ini berada dalam kondisi kezaliman. Mereka ditindas, mereka dianiaya. Maka dari itu di bulan Rajab yang mulia, tak cukup pribadi kita saja yang melakukan yang baik, meninggalkan kezaliman, namun kezaliman itu benar-benar harus nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu bisa dihindari dan dihapus, dia jauhi dari diri umat Islam. Hal ini hanya bisa kita lakukan dengan cara menghadirkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang benar, pemimpin yang taat, pemimpin yang takut kepada Sang yang Maha Benar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemimpin seorang khalifah yang kelak akan mengamalkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, maka insyaallah berbagai kezaliman yang ada akan bisa dijauhi dari umat Islam itu sendiri. Bahkan tidak hanya umat Islam, namun kezaliman itu akan terhindar dari seluruh makhluk yang ada di alam, seperti yang Allah jamin di dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam. Rahmatan lil alamin, darul mafasid jalbil masalih, menolak kerusakan, menarik kebaikan. Dengan apa kerusakan kebaikan itu? Kerusakan dihindari, kebaikan diambil dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu
pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, pemimpin yang harus hadir di tengah umat adalah pemimpin yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu baru rahmatan lil alamin bisa dirasakan, sehingga di bulan Rajab yang mulia ini kita bisa merasakan kemuliaan, mendapatkan kebaikan demi kebaikan di bulan haram, di bulan yang Allah tabaraka taala muliakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ja'ala adh-dhulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zilal kafaratal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.